Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran yang pertama semester 1, yaitu mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Pada pembahasan menghafal Quran Surah Al-Falaq dan menulis Surah Al-Falaq. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih. Anak-anak, pembahasan yang pertama, menghafal Quran Surah Al-Falaq. Mengapa kita menghafalkan Surah Al-Falaq? Hafalan Surah Al-Falaq itu dapat digunakan dalam sholat anak-anak. Ketika anak-anak hafal, maka ketika sholat, membaca surah pendek, bisa membaca surah Al-Falaq. Bagaimana cara menghafalkan surah Al-Falaq? Caranya sangat mudah, ya, yaitu dengan cara kalian membaca secara berulang-ulang hingga hafal. Anak-anak membaca ayat pertama, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Ayat pertama, kedua hafal, lanjutkan ayat ketiga, kemudian diulangi lagi dari ayat pertama. Jadi, caranya adalah melafalkan atau membaca secara berulang-ulang dan terus-menerus hingga hafal. Yang jelas, anak-anak harus ada kemauan, harus semangat untuk menghafalkan surah Al-Falaq. Tidak boleh malas-malasan, ya. Selain itu juga anak-anak bisa mendengarkan lantunan surah Al-Falaq yang dibacakan. Selain itu, anak-anak juga bisa mendengarkan apa yang dibaca oleh orang lain. Jadi ketika ada orang lain membaca surah Al-Falaq, kalian bisa mendengarkan dengan baik kemudian menirukannya. Nah, semakin kalian sering mendengarkan, maka kalian akan cepat bisa menghafalkannya. Ya, paham ya anak-anak ya? Coba kita praktekkan menghafal dengan cara membaca atau menirukan bacaan orang lain. Dalam hal ini, anak-anak menirukan apa yang Pak Guru baca. Jadi ketika Pak Guru selesai membaca ayat pertama, kalian menirukan membaca ayat yang pertama. Mari kita mulai ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba anak-anak baca. Sudah? Ya. Pak Guru ulangi lagi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Sudah anak-anak? Pintar. Kita masuk ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Shadaqallahul azim. Jadi cara menghafalkan surah Al-Falaq atau menghafalkan surah yang lainnya ada dua cara anak-anak. Yang pertama, kalian membaca secara berulang-ulang. Dibaca terus-menerus, nanti lama-lama hafal. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara mendengarkan. Mendengarkan orang lain membaca. Dalam hal ini Pak Guru membaca bisa diputar, didengarkan sambil ditirukan. Insya Allah selama anak-anak ada kemauan, ada semangat, Allah akan memberikan kemudahan. Jadi anak-anak akan cepat bisa menghafalkan surah Al-Falaq. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu menulis surah Al-Falaq. Belajar Al-Quran itu tidak hanya membaca, tidak hanya memahami dan menghafalkannya, tapi anak-anak juga harus belajar menulisnya. Menulis Al-Quran tidak sama dengan menulis huruf Latin. Menulis Al-Quran dimulai dari kanan ke kiri. Anak-anak, agar dapat menulis Al-Quran, dalam hal ini menulis surah Al-Falaq dengan benar, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mencermati cara menulis penggalan surah Al-Falaq termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, di situ ada lafal Qul a'udzu birabbil falaq pada ayat pertama itu. Perhatikan sebagian huruf lam, wawu, ro, qaf di atas, posisinya agak ke bawah garis atau memotong garis. Kalau penulisan ayat pertama itu diberi garis, huruf lam, wawu, ro, dan qaf itu memotong garis anak-anak. Paham ya? Kemudian yang kedua, menyalin tulisan penggalan Quran surah Al-Falaq ya. Kemudian yang kedua, menyalin tulisan penggalan Quran surah Al-Falaq. Coba perhatikan bagaimana Pak Guru akan menuliskan penggalan surah Al-Falaq. Kemudian salinlah penulisan penggalan surah Al-Falaq itu seperti pada halaman berikut ini. Di sini Pak Guru memberikan contoh ya, akan menulis penggalan surah Al-Falaq. Di situ adalah falqul, al-falaqi, ghasiqin, dan seterusnya. Jadi anak-anak bisa menyalin di rumah. Anak-anak bisa menyalin di buku paket itu dan bisa mencontoh apa yang Pak Guru tulis, atau anak-anak bisa memperhatikan dengan baik tulisan yang ada di buku tersebut. Insya Allah kalian akan bisa menulis dengan lebih baik apabila memperhatikan contoh dengan baik. Paham ya anak-anak ya? Anak-anakku yang soleh dan solihah, anak-anak, pada rubrik insya Allah kamu bisa, anak-anak nanti menulis surah Al-Falaq yang ada di contoh tersebut, yang ada di buku, atau melihat di videonya Pak Guru tersebut, kalian salin di buku tulis. Dengan selalu berlatih menulis, insya Allah akan cepat bisa menulis dengan baik dan benar. Anak-anak, mari kita lihat contoh Pak Guru menulis surah Al-Falaq. Di situ kita lihat ada huruf yang berada di atas garis, ada huruf yang memotong garis, seperti huruf lam, huruf wawu, ro, ya kan? Itu memotong garis. Kemudian pada ayat kedua, min syarri ma khalaq, itu juga ada yang memotong garis. Anak-anak, jadi ketika anak-anak itu rajin menulis, giat untuk belajar menulis, insya Allah anak-anak akan bisa menulis dengan baik, cepat, dan tentunya rapi.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu huruf ro-nya, ada huruf nunnya, memotong garis. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran ini, Pak Guru mau menyampaikan sebuah hadis yang tentunya ketika anak-anak memperhatikan dengan baik, anak-anak akan semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan dengan benar. Membaca, tentunya anak-anak akan selalu semangat berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyra amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi, ketika anak-anak belajar membaca Al-Quran, satu saja huruf yang dibaca akan mendapatkan satu kebaikan. Dan tidak hanya itu, kebaikan satu itu akan dibalas 10 kebaikan anak-anak. Apalagi anak-anak membaca surah Al-Falaq. Ada berapa huruf itu? Ya kan? Alhamdulillah. Semoga anak-anak kelas 4 akan selalu semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan bagi yang belum lancar, bagi yang belum bisa, Pak Guru doakan semoga dengan semangat anak-anak, kalian semuanya akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.